Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang metode separasi variabel, khususnya digunakan untuk menyelesaikan MSAB atau masalah syarat awal syarat batas non homogen. Oke, langsung kita masuk ke materinya. Pada subbab sebelumnya telah dibahas metode separasi variabel yang digunakan untuk mencari solusi MSAB untuk persamaan diferensial homogen dengan syarat batas juga homogen. Ya, jadi di video sebelumnya sudah kita bahas menyelesaikan MSAB bahwa PD maupun syarat batasnya itu homogen. Nah, kali ini kita bahas bahwa nanti PD maupun syarat batasnya itu salah satu non-homogen maupun keduanya non-homogen. Jika syarat batasnya non-homogen, dengan melakukan transformasi tertentu, metode separasi variabel masih dapat digunakan. Jadi metode separasi variabel ini masih kita bisa gunakan untuk menyelesaikan MSAB non-homogen dengan syarat nanti harus kita lakukan transformasi tertentu terlebih dahulu. Dalam subbab ini akan dibahas metode-metode untuk menyelesaikan MSAB untuk PDP panas homogen dengan syarat batas non-homogen. Jadi yang pertama, PDP-nya homogen, syarat batasnya juga homogen. Khusus ini untuk persamaan panas. Yang kedua itu PDP-nya itu non-homogen dengan syarat batas homogen. Ya, jadi PD-nya non-homogen tapi syarat batas masih homogen. Yang ketiga, persamaan diferensial non-homogen dengan syarat batas juga non-homogen. Nah, jadi yang ketiga ini keduanya non-homogen, baik PDP maupun syarat batasnya. Sebelum membahas masalah dengan syarat batas non-homogen yang lebih umum, terlebih dahulu akan diberikan ilustrasi untuk masalah syarat batas non-homogen sederhana sebagai berikut. Nah, ini bentuk umumnya yang akan kita bahas, yaitu UT sama dengan KUXX untuk X dari 0 sampai ke L, U0, T sama dengan T0 untuk T lebih besar dari 0, UL, T sama dengan T1 untuk T lebih besar dari 0, dan UX, 0 sama dengan Fx, di mana X dari 0 sampai L. Dengan F, fungsi kontinu dan F aksen kontinu sepotong-sepotong pada interval 0L. Ini ya, jadi PD yang akan kita selesaikan seperti ini. Bentuknya non-homogen. Ini syarat batasnya yang non-homogen. Nah, syarat batas non-homogen terlihat di ruas kanan ini. Syarat batasnya dia bukan sama dengan 0. Biasanya di sini sama dengan 0. Ini tidak sama dengan 0. Karenanya T0 maupun T1. Maka ini termasuk PDB homogen dengan syarat batas homogen tidak bergantung waktu. Syarat batasnya non-homogen tidak bergantung waktu. Ya, yang kasus pertama. Oke, metode separasi variabel tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung karena syarat batasnya non-homogen. Namun demikian, dapat ditunjukkan bahwa dalam jangka waktu yang lama, untuk T menuju tak hingga, suhu tidak bergantung pada waktu, hanya akan bergantung pada posisi X atau steady state. Oke, jadi di sini untuk T menuju tak hingga, artinya untuk T yang sangat besar, itu suhu itu sudah tidak bergantung terhadap waktu lagi karena T-nya sudah menuju tak hingga. Dia cuma bergantung terhadap posisinya atau X. Nah, ini kita katakan solusi steady state. Jadi, dapat diasumsikan bahwa MSAB 24 sampai 27 berbentuk
Ux, T sama dengan Vx plus Wx, T. Jadi karena tadi asumsi kita bahwa untuk T menuju tak hingga suhu tak bergantung terhadap waktu, solusi dari MSAB kita tadi yang awal 24 sampai 27 itu bisa kita tulis sebagai Ux, T sama dengan Vx ditambah Wx, T. Dengan V dan W berturut-turut merupakan penyelesaian steady state, jadi V itu untuk penyelesaian steady state, atau penyelesaian yang tidak bergantung pada waktu. Dan penyelesaian transient itu untuk si W itu penyelesaian transient, artinya penyelesaian yang akan menuju 0 jika T menuju tak hingga. Ini jadi kata kuncinya nanti menyelesaikannya pakai persamaan 28. Jadi solusi itu kita asumsikan sama dengan Vx plus Wx, T, di mana Vx merupakan solusi steady state atau tidak bergantung waktu, dan Wx, T itu merupakan solusi transient, yaitu yang tidak atau dia menuju 0 jika T menuju tak hingga. Nah, atau ini dapat kita tuliskan untuk T menuju tak hingga, fungsi Ux, T memenuhi limit T menuju tak hingga, Ux, T sama dengan Vx. Nah, seperti tadi yang awal ya. Untuk T menuju tak hingga, solusi tidak bergantung terhadap waktu. Maka tidak bergantung waktu itu kita tuliskan sebagai Vx. Di sini tidak ada T-nya. Dengan kata lain nanti untuk T menuju tak hingga, dou dot T itu sama dengan 0. Ya, karena dia fungsinya terhadap X, kalau kita turunkan parsial terhadap T, maka sama dengan 0. Selanjutnya, substitusi 29 dan 30 ke MSAB 24 sampai 27 diperoleh MSAB dalam Vx. Nah, langkah selanjutnya, persamaan 29 dan persamaan 29 dan persamaan 30 ini kita substitusi ke PD awal kita tadi, yaitu persamaan 24 sampai 27. Nah, itu kita substitusikan. Kita limitkan gitu. Kita limitkan untuk T menuju tak hingga di persamaan 24 sampai 27 tadi, terus kita substitusikan ini, maka diperoleh persamaan 31 dan 32, yaitu berbentuk D kuadrat V dx kuadrat sama dengan 0 untuk X dari 0 sampai ke L, dan V0 sama dengan T0 dan VL sama dengan T1. Nah, ini kita peroleh MSAB. MSB ini mempunyai penyelesaian. Nah, kalau kita lihat ini D kuadrat V dx kuadrat. Nah, ini V itu fungsi seperti apa? Kalau kita turunkan 2 kali, dia sama dengan 0. Maka V itu merupakan fungsi linier. Maka nanti fungsi V itu bisa kita tuliskan sebagai misalkan AX plus B. Terus menggunakan nilai awal ini, V0 sama dengan T0 dan VL sama dengan T1, maka nanti diperoleh Vx sama dengan T0 plus T1 min T0 dikali X per L. Ini solusi dari steady state-nya, yaitu Vx-nya. Nah, Vx sudah diperoleh. Jika 28 atau solusi dari steady state tadi kita substitusikan ke MSAB 24 sampai 27, maka dengan memperhatikan bahwa Vx memenuhi MSB 28 sampai 31 diperoleh MSAB transient. Koreksi ya, ini tadi harusnya 28 itu merupakan solusi awal kita tadi, permisalan awal kita bahwa Ux, T sama dengan Vx plus Wx, T. Nah, jadi kita substitusikan bentuk U sama dengan V plus W tadi, dan V-nya juga sudah diperoleh di langkah sebelumnya. Itu kita substitusikan ke persamaan 24 sampai 27, maka diperoleh solusi transiennya, MSAB transien, yaitu sebagai berikut. WT sama dengan K WXX untuk T lebih besar dari 0 dan X dari 0 sampai ke L.
W 0, T sama dengan WL, T sama dengan 0 untuk T lebih besar dari 0. Dan Wx, 0 sama dengan Fx min T0 plus T1 min T0 yang dikalikan dengan X per L. Ya, saya ulangi bahwa dengan mensubstitusikan solusi Vx yang diperoleh sebelumnya dan permisalan U sama dengan Vx plus Wx, T ke MSAB, kita peroleh ini. MSAB 34 sampai 36. Perlu diperhatikan bahwa MSAB ini dapat diselesaikan dengan metode separasi variabel. Nah, ini kan sebenarnya bentuknya sudah bentuk homogen. Nah, ini sudah bentuknya homogen. Kita sudah mempelajari menyelesaikan MSAB dalam bentuk homogen. Nah, maka bisa kita cari solusinya. Dengan cara yang serupa pada contoh 2, yaitu tipe parabolik, diperoleh penyelesaian. Oke, MSAB 34 sampai 36 ini sebenarnya sudah pernah kita selesaikan, yaitu di contoh 2. Cuma dia berbeda di Wx, 0-nya saja. Ini yang fungsinya sedikit berbeda, cuma ini. Nah, tapi langkah penyelesaiannya dia sama. Nah, maka diperoleh Wx, T itu sama dengan sigma N dari 1 sampai T hingga Cn. E pangkat min NP per L kuadrat KT sin NPX per L. Dengan Cn itu sama dengan 2 per L integral dari 0 sampai L Fx min T0 plus T1 min T0 yang dikalikan dengan X per L dikalikan sin NPX per L dx. N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi di sini 34 sampai 35 itu bisa kita selesaikan dengan metode separasi variabel, maka diperoleh W yaitu 37. Di dalam W ada Cn. Nah, Cn itu diperoleh dari persamaan 38. Oke, sudah diperoleh ya tadi nilai dari V dan nilai dari W. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan, karena tadi kita punya solusi bahwa U itu sama dengan V plus W. Maka diperoleh Ux, T sama dengan, ya ini yang V-nya, T0 plus T1 min T0 X per L. Nah, yang belakang ini yang W. Sigma N dari 1 sampai T hingga Cne pangkat min NP kuadrat KT sin NPX per L. Dengan Cn tadi diberikan oleh persamaan 38. Nah, ini sudah diperoleh solusi dari MSAB 24 sampai 27. Secara umum, langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan MSAB dengan syarat batas non-homogen tetapi tidak bergantung terhadap waktu. Yang pertama, carilah Vx, yaitu solusi steady state tadi, yang merupakan penyelesaian MSB yang serupa dengan MSB 31 dan 32. Langkah kedua, menyelesaikan MSAB transien yang serupa dengan MSAB 34 sampai 36. Di langkah kedua ini kita bentuk. Baru langkah ketiga kita selesaikan MSAB transien. Yang keempat ya tinggal kita jumlahkan, bahwa hasil dari 1 dan 2 tadi kita jumlahkan karena kita punya asumsi bahwa U tadi sama dengan Vx ditambah sama W. Oke, maka selesai diperoleh solusi dari MSAB dengan bentuk non-homogen, syarat batasnya tapi tidak bergantung terhadap waktu. Oke, selanjutnya ini contoh. Selesaikan MSAB di mana UT sama dengan UXXT lebih besar dari 0, X dari 0 sampai 1. U0, T sama dengan 0, T lebih besar dari 0. U1, T sama dengan 1, T lebih besar dari 0. Dan Ux, 0 sama dengan X kuadrat di mana X dari 0 sampai 1. Oke, kita kerjakan di tempat yang terpisah. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan masalah yang non-homogen ini, syarat batasnya non-homogen, itu tadi kita misalkan ya. Pertama kita misalkan bahwa
solusi tadi, solusi U itu sama dengan Vx plus Wx, T. Nah, pertama kita misalkan bahwa solusinya Ux, T itu sama dengan Vx ditambah sama Wx, T. Nah, selanjutnya V tadi sama W tadi apa? Nah, V itu merupakan solusi steady state. Nah, di mana Vx itu merupakan solusi steady state. Itu solusi yang tidak bergantung terhadap waktu untuk T menuju tak hingga. Atau bisa kita tuliskan limit T menuju tak hingga dari Ux, T itu sama dengan Vx. Lalu dari sini kita punya persamaan yang kedua, bahwa kalau U itu kita turunkan terhadap T, untuk T yang menuju tak hingga dia sama dengan 0. Karena cuma bergantung terhadap X. Maka limit T menuju tak hingga untuk do U, do T, nah itu dia sama dengan 0. Itu V. Kalau W, X, T tadi merupakan solusi transien. Nah, solusi transien itu apa? Solusi transien itu solusi yang untuk T menuju tak hingga, dia menuju ke 0. Nah, maka bisa kita tuliskan limit T menuju tak hingga untuk W, X, T ini dia sama dengan 0. Oke, itu permisalan. Lalu kita masuk ke langkah pertama, kita akan mencari solusi steady state itu seperti apa. Nah, solusi steady state ini sebenarnya kita tadi peroleh dari kalau sistem kita, MSAP kita limitkan ke tak hingga. Nah, maka persamaan 38 terus 39, 40 itu kita limitkan menuju tak hingga. Maka ini bisa kita tuliskan limit T menuju tak hingga. Nah, kanan kiri persamaan 38 kita limitnya tak hingga. UT itu sama dengan limit T menuju tak hingga dari UX. Nah, untuk limit T menuju tak hingga UT, nah ini dia tadi kan kita sudah punya ya. Kalau limit T menuju tak hingga dari U itu sama Vx. Nah, maka kalau UT ya berarti Vx. Nah, turunan pertamanya. Sebentar, UT. Sebentar, limit. Oh ya, sebentar. Ini tadi UT ya. Nah, UT kita pakai persamaan yang kedua, maaf. Nah, kita pakai persamaan yang kedua. Bahwa limit T menuju tak hingga dari do U do T atau UT itu sama dengan 0. Maaf, ini yang kiri yang 0. Baru yang kanan itu kita gunakan yang ini, persamaan pertama. T menuju tak hingga UXX. Nah, itu dia menuju tak hingga berarti nanti tinggal U ya kan. Nah, ini diturunkan terhadap X. Maka dia jadi VXX. Nah, seperti itu. Sekarang yang kedua, syarat batasnya yang kita limitkan tak hingga. Limit T menuju tak hingga dari U 0,T. 0,T. Nah, ini dia sama dengan 0 dilimitkan dia juga sama dengan 0. Nah, limit T menuju tak hingga dari U, tadi kan kita jelas ya, Vx kan? Nah, Vx, tapi X-nya ini diganti pakai 0. Maka kita dapat V0 sama dengan 0. Lalu yang ketiga, limit
menuju tak hingga. Untuk syarat batas yang kedua, U 1,0 1, T. 1, T itu sama dengan 1. Nah, kita limitkan tak hingga, maka ini hasilnya sama dengan Vx. Nah, disubstitusikan X-nya 1. V1 sama dengan 1. Oke, kita peroleh MSB ya, ini MSB. Kita kasih nama, misalkan ini persamaan 1, persamaan 2, ini yang 3. Kita dapat MSB 1, 2, dan 3. Nah, solusi dari 1 itu Vxx sama dengan 0. Nah, kalau kita turunkan 2 kali, dia sama dengan 0. Maka dia merupakan fungsi linier. Ini kita boleh solusi dari 1. Dari 1 itu sama dengan Vx Ax plus B ya. Misalkan ini bentuk linier. Lalu kita gunakan syarat batasnya tadi bahwa V0 itu sama dengan 0. Nah, maka V0 sama dengan 0, X-nya kita sudah 0, kita dapat B sama dengan 0. Kita substitusikan juga V1 itu sama dengan 1. Nah, V1 sama dengan 1, X-nya kita ganti 1, maka jadi A plus B, B-nya tadi 0, harus sama dengan 1. Maka dapat A sama dengan 1. Yang sudah diperoleh, berarti V-nya didapat ya. Nah, maka jadi diperoleh Vx-nya sama dengan, ini tadi Ax plus B. A-nya 1, B-nya 0. Maka Vx-nya sama dengan X. Oke, sudah diperoleh untuk V, yaitu solusi steady state-nya. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, mencari solusi transient. Yang kedua, kita akan cari solusi transientnya. Nah, solusi transient itu kita peroleh dari mensubstitusikan V tadi. Nah, mensubstitusikan V dan mensubstitusikan bahwa U sama dengan Vx plus Wx, T ke PD awal kita tadi. Nah, itu pertama kita substitusikan solusinya tadi. Ini solusinya Vx tadi kita kasih nama misalkan bersama 4. Maka kita substitusi ke persamaan tadi 28 sampai 38 ya, 38 sampai 41. Nah, dan tadi kita punya permisalan juga bahwa Ux, T itu akan sama dengan Vx plus Wx, T. Nah, Vx-nya udah dapat ya. Vx tadi X plus Wx, T. Wx, T. Nah, ini kita substitusikan ke PD awal kita tadi. Bentar, saya lihat lagi. Nah, ini ke 38 sampai 40. Yang pertama, UT sama dengan UXX. Kita substitusikan bahwa UT itu sama dengan UXX. Nah, UT berarti ini kita turunkan terhadap T. Nah, ini kita turunkan terhadap T. UT, nah, turunkan terhadap T ya, berarti X turunkan terhadap T 0. Nah, kalau Wx, T diturunkan terhadap T ya, berarti WT misalkan. WT sama dengan UXX kita turunkan 2 kali terhadap X. Ini turunkan terhadap X, maka dia itu 1, terus turun lagi sama dengan 0. W kita turunkan 2 kali terhadap X, berarti WXX. Nah, itu untuk PD-nya. Selanjutnya untuk syarat batasnya. Nah, ini
U 0, T sama dengan 0. U 0, T sama dengan 0. Nah, U 0, T sama dengan 0, kita substitusikan ke sini, X-nya kita ganti 0, maka dia tinggal W, ya kan? X-nya diganti 0, maka kita dapat W 0, T sama dengan 0. Selanjutnya yang ketiga, nih syarat batasnya, bahwa U 1, T sama dengan 1. U 1, T itu sama dengan 1. Kita substitusikan ke sini. Berarti kita ganti X-nya dengan 1. Nah, berarti jadi 1 plus W 1, T. W 1, T sama dengan 1. Nah, itu ya. Maka ini kita pindah satunya, kita dapat W 1, T sama dengan 0. Selanjutnya yang syarat awalnya. U X, 0 sama dengan X kuadrat. Sekarang di sini. U X, 0 sama dengan X kuadrat. Nah, kita substitusikan. Jadi, UX, 0, berarti X-nya tetap X ya. Nah, berarti di sini ini tetap X, di sini tetap X. Maka dia jadi X plus WX, T. Berarti WX, 0 karena T-nya 0 sama dengan X kuadrat. Maka kita peroleh WX, 0 sama dengan X kuadrat min X. Nah, maka kita peroleh MSAB yaitu yang pertama WT sama dengan WXX. WT sama dengan WXX. Lalu syarat batasnya W 0, T itu sama dengan W 1, T sama dengan 0. Dan syarat awalnya W X, 0 dia sama dengan X kuadrat min X. Nah, kita peroleh ini. Nah, gimana penyelesaian dari MSAB ini? M ini merupakan syarat batasnya homogen ya. Nah, syarat batasnya homogen. Untuk syarat batas homogen ini sebenarnya sudah pernah kita selesaikan. Nah, ini pernah kita selesaikan sama di contoh 2. Nah, coba sekarang kita buka contoh 2 supaya kalian lebih paham. Silahkan dibuka juga catatannya untuk contoh 2. Nah, ini contoh 2 sama persis kayak tadi. UT sama dengan KUXX kalau kita K-nya 1. Terus U 0, T itu sama dengan UL, T sama dengan 0. Kalau kita L-nya itu sama dengan 1. Nah, terus ini U X, 0 sama dengan 1. Kalau kita satunya diganti suatu fungsi tadi. Nah, ini sama persis penyelesaiannya. Kita lihat solusinya. Nah, solusinya ini ya. Solusinya itu U X, T sama dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga Cn. Pangkat min NP per L kuadrat KT sin NPX per L. Dengan Cn itu sama dengan 2 per L integral 1 kali sin NPX per L dx. Nah, ini nanti yang membedakan di kita cuma satu ini. Nah, satu nanti kita ganti pakai fungsi yang kita tadi X kuadrat min X. Ya, ini sudah pernah kita selesaikan, maka ini langsung kita pakai saja. Oke, langsung sini kita tuliskan. Itu solusi dari MSAB kita.
Nah, solusinya tadi Wx, T sama dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga Cn E pangkat min NP. Nah, tadi kan NPL ya, L kita 1, maka NP saja di sini. NP kuadrat KT. Nah, K kita 1, maka ini cukup T. Kali sin NPX per L. Maka ini sin NPX per L kita 1. Nah, diperoleh W-nya ini. Dengan Cn itu apa? Nah, Cn itu tadi merupakan 2 per L, ya kan? 2 per L, L kita 1. Terus integral dari 0 sampai L, L kita juga 1. Lalu, kalau tadi 1, kalau kita fungsi kita ini, X kuadrat min X. Dikali sama sin NPX per L. Maka sin NPX per L-nya kita 1. Nah, ini tinggal kita integralkan. Untuk mengintegralkan ini sebenarnya ini termasuk integral parsial ya. Kalian bisa pakai rumus integral U dV sama dengan UV min integral V du. Atau boleh juga pakai konsep tabel. Yang satu diturunkan, yang satu diintegralkan. Oke, kita gunakan cara yang mudah saja. Ini ada X kuadrat min X. X kuadrat min X. Nah, terus yang satunya sin NPX. Nah, ini kita turunkan sampai ke 0. 2x min 1, ya kan? Terus ini 2. Nah, terus ini baru 0. Nah, ini yang diintegralkan. Integral sin itu sama dengan min cos. Maka ini sama dengan min cos NPX. Nah, tapi masih dikali sama seperturunan dari NPX. Berarti NP dikali sama seper NP. Nah, terus ini turunan dari cos itu merupakan sin. Maka ini jadi min sin NPX. Nah, karena ini NPX dikalikan sama seperturunannya, maka ini jadi seper NP kuadrat ya. Nah, terus kita turunkan lagi turunan sin min cos, maka ini jadi seper NP pangkat 3. Nah, ini jadi turunan sin cos ya. Ini cos NPX. Nah, diperoleh seperti ini. Terus biasanya tinggal kita kalikan miring kan. Nah, ini dikalikan sama sini. Ini sama ini. Sama ini. Nah, tandanya apa? Plus, min, plus. Nah, itu tinggal kita tuliskan ya. Kita tuliskan di lembar selanjutnya. Maka kita peroleh Cn itu sama dengan tadi ada 2-nya di depannya. Terus kita tuliskan tadi yang dikali miring ya. Ini berarti X kuadrat min X dikali sama min seper NP cos NPX. Kita tuliskan 1 per X kuadrat min X. Kita kalikan sama min 1 per NP cos NPX. Itu ditambah dengan yang selanjutnya. Ini 2x min 1 dikali min seper NP kuadrat sin NPX. Min kali min jadi plus ya. Maka ini jadi plus 2x min 1 dikali sama seper NP pangkat 2 sin NPX. Itu. Lalu ditambah sama yang ketiga nih. 2 dikali sama seper NP kuadrat cos NPX. Maka ini bisa kita tuliskan jadi 2 kali seper NP pangkat 3 cos NPX. Dimana nanti substitusi X-nya sama dengan 0, X sama dengan 1. Oke, maka ini kita peroleh
2 kali substitusi 1 ya. Substitusi 1, maka ini 1 kuadrat dikurangi 1, maka ini 0. Terus ini substitusi 1 ke sini, 2 kali 1 kurangi 1 berarti 1. Nah, maka ini tinggal sin NP, X-nya diganti 1. Bisa kita tuliskan jadi 1/NP kuadrat sin NP. Nah, terus masukkan yang ke bawah ini, cos ini kita ganti 1, maka ini jadi plus 2 kali 1/NP pangkatnya pangkat 3 cos NPX. Nah, seperti itu yang disebut dengan 1. Sekarang kita substitusikan 0, maka ini jadi 0 karena x kuadrat min x 0. Terus ini kita substitusikan 0, sin 0 itu sama dengan 0. Nah, terus ini jadi cos 0 itu 1. Maka tinggal sisa 2 per, tinggal yang belakang ini ya, 2 kali 1/NP pangkat 3. Nah, ini masih dikali. Oke, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Ini ada bentuk sin NP dan cos NP. Coba diperhatikan nih. Ada bentuk sin NP. Oh, ini sin NP ya. Bukan hanya sin P, sin NP. Ini sin NP. Sama ada cos NP. Cos NP. Nah, gimana? Sin NP sama cos NP itu hasilnya berapa? Nah, kalau kalian bingung, boleh ini kalian tuliskan, dijabarkan saja ya. Kita jabarkan. Ini ada sin NP, ini ada cos NP. Kalau N-nya sama dengan 1, maka sin 1 itu sin P itu 0 ya. Kalau cos-nya sama dengan min 1. Kalau N-nya kita jalankan kedua, maka ini tetap sin-nya 0, min 1. N sama dengan 3, ini 0, ini min 1. N sama dengan 4, ini 0, ini 1. Seperti itu, juga bisa kalian coba. Nah, maka kita dapat ini 2 kali. Nah, yang depan itu sin NP itu 0 ya. Nah, jelas ini dia sudah 0. Nah, selanjutnya yang belakang ini tadi bisa kita ganti pakai min 1 pangkat N. Nah, tapi diperhatikan ini ada 2 kali 1/NP pangkat 3. Ini juga sama. Maka biar sederhana langsung saja kita keluarkan. Ini kita keluarkan sekalian. Maka bisa kita tulis jadi ini 2 kali 1/NP pangkat 3. Nah, itu. Kurung buka. Nah, ini tadi udah 0. Ini sudah kita keluarkan. Cos NP tadi min 1 pangkat N. Nah, dikurangi sama ini sudah kita keluarkan. Maka ini tinggal dikurangi 1. Oke, seperti itu diperoleh bentuknya jadi 4 ya. Ini 2 kali 2 jadi 4. Maka ini kita bisa itu jadi 4/NP pangkat 3 dikali sama min 1 pangkat N dikurangi 1. Nah, seperti itu. Maka Cn-nya diperoleh. Kalau Cn diperoleh, maka W-nya juga diperoleh. Maka solusi kita tadi W, X, T. Ini Wx, T kita. Nah, ini ada Cn. Nah, Cn-nya tinggal kita substitusikan yang sudah kita peroleh. Nah, ini bentuk seperti ini itu sebenarnya supaya nanti lebih mudah. Yang konstanta itu kita pindah ke depan sigma ya. Jadi dibiasakan konstanta dipindah ke depan sigma supaya nanti lebih sederhana penulisannya. Maka ini jadi 4/Pi pangkat 3 sigma N dari 1 sampai tak hingga
Lalu min 1 ya. Ini Cn-nya tadi min 1 pangkat N dikurangi 1 per N. Nah, ini masih ada N pangkat 3. Itu enggak dikeluarkan karena dia ada N-nya. Nah, terus tinggal dikali sama E pangkat min NP kuadrat T. NP kuadrat T. Lalu kali sin NPX. Sin NPX. Oke, sudah diperoleh itu nilai W-nya. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan V dan W-nya. Maka bisa kita tuliskan jadi solusi MSAB dari 38 sampai 41 itu tadi kan solusi tadi U sama dengan Vx plus Wx, T ya. Nah, maka Ux, T sama dengan Vx. Vx kita tadi X ditambah Wx, T kita 4 per Pi pangkat 3 sigma N dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N dikurangi 1 per N pangkat 3 kali E pangkat min NP kuadrat T dikali sin NPX. Sin NPX. Oke, itu diperoleh solusi MSAB 38 sampai 41. Oke, itu tadi sudah kita selesaikan MSAB dengan syarat batasnya itu non homogen tapi tidak bergantung terhadap waktu. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.